Semuanya, kembali lagi bersama aku yang kali ini akan membahas tentang tips-tips menulis cerita genre fantasi timur. Siapa nih di antara kalian yang seneng banget nulis cerita genre fantasi timur? Saya. Kebetulan banget nih, beberapa bulan terakhir ini aku memang lagi menggarap tentang cerita genre fantasi timur yang lebih ke budaya China. Tapi kalian nggak harus ke budaya China aja sih, bisa ke budaya Korea, terus atau enggak Jepang, pokoknya dari daerah Asia Timur, Asia Tenggara lah, seperti kayak gitu. Nah, langkah-langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum lebih dalam lagi, kalian tuh yang pertama harus melakukan riset yang mendalam. Jadi kalian tuh harus riset dulu nih, cerita kalian tuh nanti mau dibawa kemana, kayak gitu. Misalnya nih, kalian bisa riset sumber-sumbernya itu dari artikel akademis, atau enggak misalnya dari seni tradisional, atau bahkan diskusi dengan teman-teman yang paham akan budaya-budaya tentang fantasi timur, atau enggak bisa dari nonton film. Ini sih yang paling aku suka. Biasanya kalau aku pribadi, aku lebih suka nonton sama baca artikel-artikel kayak gitu. Jadi misalnya nih, kalian bisa nonton drama-drama Saeguk nih kayak Korea, atau enggak drama-drama Cina kolosal kayak gitu. Biasanya kalian nanti mau pilih genre yang kayak gimana? Wuxiaka kayak pendekar-pendekar ahli seni bela diri kayak gitu, atau enggak Xianxia kayak misalnya perdewaan kayak gitulah dengan makhluk-makhluk mitologis seperti itu. Kalau aku biasanya senengnya tentang wuxia, karena biasanya yang genre wuxia itu, yang ilmu seni bela diri itu, dari segi pembaca wanita ataupun pria tuh balance gitu, pada suka kayak gitu. Jadi itu sih kembali lagi kepada para penulis ya, mau bikin genrenya kayak gimana. Jadi kalian yang pertama adalah melakukan riset dulu, kayak misalnya filsafatnya kayak gimana, wilayahnya kayak gimana, budaya di sana seperti apa, kayak gitu. Jadi pokoknya riset sespesifik mungkin, oke? Nah, yang kedua, barulah kalian mulai membangun negara fantasi kalian gitu, world building secara konsisten dan terpercaya seperti itu. Kalau aku nih biasanya nih selalu buat mind map dulu, karena kalau biasanya bikin cerita fantasi timur itu banyak banget babnya, per chapter bahkan bisa sampai 200 atau enggak 300 halaman dan bahkan bisa lebih gitu loh. Jadi kalian yang pertama itu buat dulu mind map ya. Setelah kalian melakukan riset, kalian buat mind map. Kalian udah tahu nih mau pilih cerita apa nih fantasi timur kalian gitu kan. Nah, buatlah mind map biar kalian tuh nggak lupa, karena mind map itu bisa menjadi buku pedoman kalian gitu loh. Jadi setelah riset, terus kalian membangun negara fantasi kalian itu secara seperti apa dan bagaimana, kalian mulai nih kayak misalnya pertimbangkan aspek-aspek penting seperti geografis. Jadi letak tanahnya seperti apa, lahannya bagaimana, iklimnya seperti apa gitu loh. Terus pertimbangkan juga aspek-aspek seperti ilmu sihirnya. Nah, ilmu sihirnya juga mau kayak gimana nih? Biasanya kita cari ilmu sihir itu yang kreatif dan unik ya kan. Biasanya suka ada pelafalan mantra tuh seperti itu. Dan biasanya kalau ilmu sihir itu condongnya itu ke alam, spiritualitas, dan ilmu seni bela diri seperti itu sih. Pokoknya carilah yang unik. Mungkin bisa menggunakan bahasa Yunani atau Romawi atau enggak Latin, terserah lah. Pokoknya carilah ilmu sihir yang sulit dan enggak familiar tapi terngiang-ngiang terus gitu loh. Nah, setelah ilmu sihir, kalian juga bisa masukkan aspek tentang sosial dan politiknya. Kayak misalnya tuh membangun si masyarakatnya tuh terstruktur atau enggak gitu. Kayak misalnya apakah sistemnya ada klan kah, kerajaan, atau misalnya ada kasta seperti itu. Itulah, jangan lupa juga pertimbangkan budaya-budaya negara yang kalian pilih ya, dan cantumkan ke dalam cerita kalian seperti itu. Jangan lupa juga
Masukkan teknologi. Biasanya teknologinya tuh jadul banget ya, pokoknya yang zaman dulu banget dan gak modern. Biasanya nih kalau teknologi tuh dipakainya tuh kayak misalnya kayak sistem pengiriman informasi atau enggak kabar gitu loh. Jadi biasanya kayak penggunaan teknologinya tuh misalnya pakai burung kah untuk mengirimkan kabar ke orang lain, atau ada intel-intel, seperti itulah pokoknya ceritanya. Jadi jangan lupa juga ya masukkan aspek teknologi. Nah, selanjutnya kalian mulai membangun atau enggak membuat karakter yang kompleks, yang relate, yang berlapis dengan motivasi, konflik internal, dan hubungan yang realistis. Jadi jangan mengada-ngada juga ya, meskipun ini hanya fiktif gitu loh. Jadi buatlah karakter itu tuh apa ya, yang memorable gitu, yang akan terus yang sama pembaca, yang bakalan bikin susah move on, dan bikin juga karakter itu yang kuat. Jadi kalian bisa dikembangkan lagi tuh si tokohnya. Misalnya nih dia yang awalnya tuh skill bela dirinya tuh keren banget, jago banget, kenapa tiba-tiba dia jadi kayak lemah gitu. Atau enggak misalnya dia tuh yang awalnya lemah kayak pokoknya jadi from zero to hero kayak gitu. Bisa sih, bisa kebalikannya juga gitu. Pokoknya kembangkan karakter yang kalian buat itu jadi kuat gitu, jadi melekat di si tokoh yang kamu buat itu gitu loh. Kayak misalnya dia apakah punya trauma kah misalnya, terus bikin dia juga keluarganya dari keluarga apakah, berasal dari manakah asal usulnya, background si tokoh kamu juga jangan lupa untuk dicantumkan ya, diceritakan dalam novel kalian seperti itu. Pokoknya kembangkanlah tokoh kalian tuh yang kalau bisa tuh yang realistis, yang relate gitu loh. Apakah dia orang yang serius, apakah dia suka ngelawak, komedi gitu loh, seneng yang bercanda gitu sama teman-temannya. Terus pokoknya kembangkanlah gitu, yang misalnya dia lemah jadi kuat kayak gitu. Nah, setelah itu kalian juga ciptakan alur yang menarik, yang kuat, yang memorable juga. Jadi alurnya tuh yang nggak biasa gitu loh, yang nggak pasaran. Carilah alur yang unik. Kalian bisa cari inspirasi untuk alur cerita kalian ya. Biasanya nih aku suka cari inspirasinya tuh ya dari film-film gitu, dari drama-drama yang aku tonton. Kayak aku misalnya baca dulu sinopsisnya kayak gimana nih, terus nonton episode awal prolognya kayak gimana, terus pertengahan menuju konfliknya kayak gimana penyelesaian, terus baru ke endingnya kayak gimana. Nanti kan alurnya udah ketebak ya, ini tentang pembalasan dendam kah, atau misalnya penebusan dosa, atau enggak misalnya bangkit dari kematian. Pokoknya carilah sesuatu yang unik, yang tidak biasa, yang tidak lazim, tapi diramu oleh kita jadi menarik si alur ceritanya. Atau enggak kalau yang udah biasa orang-orang pakai alurnya juga bisa, cuman kita bisa pakai sistem mix and match. Kalau aku kayak gitu sih. Jadi misalnya cerita itu udah sering dipakai orang, tapi kita kasih bumbu-bumbu yang lebih kuat biar alur kita tuh maju terus, terobos terus, jadi lebih asik dan lebih menarik kayak gitu. Kalau aku kemarin aku pernah bikin drama genre fantasi itu Saiguk ya, jadi dari budaya Korea, time travel gitu loh. Jadi dia tiba-tiba ke zaman Joseon gitu. Terus dia tuh yang padahal dia terkenalnya tuh di sana tuh seorang pendekar yang yang kuat, tapi karena dia dari zaman modern ternyata dia tuh ada reinkarnasinya. Jadi dia tuh jadi terasa lemah, dan dia harus mencari kekuatannya dia gitu. Seperti itu. Bisa bikin kayak alur yang time travel kayak gitu. Pokoknya bebas, tapi carilah sesuatu yang menarik dan bisa di mix and match gitu. Kayak misalnya dia tuh jalannya tuh alurnya tuh mau penebusan dosa gitu, tapi tiba-tiba ada pembalasan dendam lah, menyelesaikan kasus-kasus lah, tapi jangan sampai kacau ya si alurnya gitu, jadi berantakan, jadi chaos. Tetap konsisten gitu. Nah, selain penambahan alur yang menarik, yang kuat, karakter, jangan lupa juga untuk tetap riset ya, mencari lagi inspirasi-inspirasi biar cerita kalian tuh lebih oke gitu loh. Jadi jangan lupa juga nih, kan kadang ada tuh pembaca nih yang suka komennya tuh yang kadang suka sinis ya, biasalah yang suka julid. Tapi jangan berkecil hati dan jangan sakit hati ya, itu anggap saja sebagai masukan buat kamu. Tapi kalau misalnya menurut kamu cerita kamu udah oke, ya
udah abaikanlah misalnya komenan-komenan pembaca kamu yang mungkin agak sedikit menyakitkan. Kenapa sih tokohnya gini, kenapa alurnya kayak gini, kayak gitu. Tapi bisa juga pertimbangkan dari saran-saran dari pembaca kamu. Tapi tetap kunci utama pilihan ada di si penulis itu sendiri gitu loh. Dan jangan lupa juga masukkan konflik-konflik yang keren, yang oke, yang bikin tegang gitu loh. Jadi bikin si pembaca tuh jadi greget, gemes sama alur cerita kamu. Bahkan sampai ada yang ngebenci karakter kamu gitu yang kamu buat. Berarti itu artinya kamu udah sukses. Kalau misalnya ada pembaca yang sampai kesel, benci sama karakter yang kamu buat, berarti kamu udah sukses membuat cerita kamu itu menjadi lebih hidup dan memikat para pembaca. Seperti itu sih. Jadi jangan lupa juga selain dikembangkan tokohnya, terus buatlah alur yang menarik. Jangan lupa juga untuk membuat konflik yang bikin greget, yang bikin gemes gitu loh. Dan jangan lupa juga penyelesaian konfliknya jangan terkesannya buru-buru gitu loh. Jadi harus bikin seolah-olah pembaca juga kayak berpetualang menyelami cerita kamu gitu loh. Jadi kayak nggak kerasa gitu, meskipun babnya banyak, chapternya banyak, tapi mereka nggak akan kerasa ketika membaca cerita kamu. Jadi jangan sampai untuk menyelesaikan konflik itu jangan sampai terburu-buru ya. Jadi misalnya nih dari perkenalan terus menuju konflik, penyelesaian masalah, ending, kayak gitu. Pokoknya buatlah kalau bisa balance. Biasanya yang babnya banyak itu di konflik ya, karena biasanya kalau di konflik tuh ada adegan fight-nya gitu, ada adegan actionnya kayak gitu. Jadi itu tuh yang paling ditunggu-tunggu kalau untuk cerita bergenre fantasi itu ya, fight-nya yang ditunggu-tunggu, bukan kebanyakan dialognya ya, tapi tetap narasi, dialog, dan juga fight-nya tuh harus balance. Jadi ketika kamu misalnya menceritakan dulu asal-usul background si tokoh yang kamu buat, terus misalnya tokoh-tokoh antagonis dan tokoh-tokoh lainnya. Karena nih biasanya kalau fantasi timur itu tokohnya banyak banget ya, jadi nggak bisa sedikit. Pasti perjalanan dia tuh bahkan panjang dan menemukan banyak hambatan, dan juga misalnya pengalaman-pengalaman hidupnya dia tuh akan lebih berwarna gitu, karena banyak tokoh-tokoh yang masuk gitu loh. Jadi kalau misalnya tokohnya banyak, ingat jangan sampai lupa ya, kan kadang ada tuh yang sampai mumet tuh si penulisnya sampai salah. Ini kan harusnya karakter si tokoh ini dan kekuatan ini kan harusnya buat tokoh si A, kenapa jadi si tokoh B, kayak gitu. Biar nggak lupa, seperti yang awal tadi aku bilang, bikin mind map, tulis gitu. Jadi karakter ini apa, punya kekuatan apa, punya hubungan apakah ini sama si tokoh utamanya, kayak gitu loh. Terkesan ribet, tapi itu tuh beneran deh jadi buku panduan kamu gitu loh. Kalau aku biasanya seneng banget bikin tokoh pendekar wanita, karena kalau pendekar laki-laki udah biasa ya, dan aku selalu bikin tokoh pendekar wanita gitu yang berkelana, misalnya jadi ketemu banyak-banyak temen, tapi dia punya suatu visi dan punya tujuan kayak gitu. Nanti konfliknya tuh kadang misalnya dari pertemanan mereka, dan biasanya lebih seru lagi nih kalau fantasi itu kan pasti berdarah-darah ya, dan pasti banyak kalau bahasa anak zaman sekarang banyak ubinya, banyak bumbu-bumbu marinasi ya. Jadi banyak berdarah-darah lah, banyak tumbal seperti itu. Tapi aku selalu ingat dari produser atau enggak sutradara yang selalu menggarap film-film atau drama-drama China, mereka mengatakan kenapa sih kalau drama kolosal itu selalu banyak tumbal, banyak yang meninggal gitu. Karena di dalam kehidupan itu mereka selalu menjawab ya, intinya kayak gitu, dalam kehidupan manusia pasti kan ada yang datang dan juga ada yang pergi. Dan yang pergi itu ada yang memang dia sudah mau melepaskan dunia yang sebelumnya dia jalani, atau memang dia perginya karena meninggal seperti itu, atau enggak kayak meninggal dibunuh kah atau sakit, biasanya kayak gitu. Jadi aku selalu suka dengan jawaban mereka gitu, karena memang drama yang ada kasus banyak tumbal, pembunuhan seperti itu tuh jadi pengalaman buat kita, jadi ada pesan moralnya juga buat kita, ada sebab akibatnya kenapa dia bisa seperti ini kayak gitu. Jadi kalau aku sih nggak masalah kalau mau banyak tumbal. Jadi berarti kalau misalnya kita nangis, meraung-raung, kesal, berarti ya yang ngebuat cerita itu sukses besar kayak gitu sih kalau aku. Jadi setelah kalian sudah membuat semuanya, misalnya nanti jangan lupa juga kalau misalnya mau ada makhluk-makhluk mitologis juga, kalian carilah makhluk-makhluk yang unik. Kalian bisa mencari pakai bahasa-bahasa Korea misalnya, kalian bisa cari di drama-drama lah, bisa search di Google
dari drama-drama Korea, drama China, buatlah namanya gitu seaneh mungkin tapi menarik dan menggemaskan tapi keren gitu. Bisa lah. Atau enggak kalau bikin mantra-mantra kayak gitu biasanya kalau aku dicampur-campur nih dari bahasa Cina ke Korea atau enggak Yunani, ya Romawi lah kayak gitu semacamnya. Atau enggak biasanya aku suka pakai bahasa Prancis. Itu tips dari aku nih kalau buat bikin mantra-mantra kayak gitu. Tapi harus tahu dulu juga artinya gitu. Artinya apa? Nyambung nggak sih sama mantra yang kita buat? Terus atau enggak kita mau bikin makhluk-makhluk mitologis sendiri gitu, yang nggak lazim, yang nggak umum pada biasanya ada di cerita-cerita orang kayak gitu sih kalau aku. Nah, setelah sudah membuat cara bikin tips-tips menulis cerita fantasi timur, kalian bisa nih langsung gas, langsung action. Buat jangan lupa juga buat outline-nya ya biar nggak pusing nanti kedepannya kalian harus gimana. Ingat ya, biar nggak pusing tuh bikin mind map ya, struktur dia dari keluarga apa, dia misalnya punya kekuatan apa, kelemahannya apa. Jadi jangan overpower gitu. Tetap harus ada biar kelihatan manusiawi, relate gitu sama kehidupan sehari-hari. Tetap ada titik kelemahannya dia, tapi titik kelemahannya jangan kayak misalnya dengan pasangannya ya, misalnya nih apalah, misalnya ada pada jantungnya kah, dari matanya atau apa. Jadi bikin titik kelemahannya dia tuh jangan karena dia jatuh cinta misalnya sama dia itu jadi titik kelemahan, itu udah pasaran banget lah gitu. Jadi carilah sesuatu yang tidak umum kayak gitu. Setelah itu kalian bisa lakukan revisi sebelum kalian dipublish gitu, kayak gitu sih. Pokoknya asik deh kalau bikin cerita fantasi timur. Memang pusingnya tapi menyenangkan kalau buat aku, apalagi buat kalian yang pecinta drama Korea atau enggak drama China yang kayak Saeguk atau enggak drama-drama kostum atau enggak kolosal kayak gitu. Itu tuh seru banget loh, bener. Jadi kita juga bisa memvisualisasikannya gitu loh. Jadi menyenangkan. Pokoknya selamat bereksperimen dengan cerita genre fantasi timur yang kalian buat. Semoga bisa membantu ya. Bye bye.